Pengamanan ekstra memang sudah banyak ditawarkan dengan dukungan yang sangat modern, seperti Smart Light, Smart Lock, begitu juga dengan adanya Smart Camera atau CCTV. Seperti Home Security Camera, nah ini salah satunya ada dari iMilab, seriesnya iMilab C21. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi akhir-akhir ini tuh saya sering keluar rumah, ninggalin rumah beberapa hari gitu kan. Tapi jadi was-was gitu, waduh takut ada apa-apa di rumah. Karena saya nyimpan barang-barang penting misalkan gitu, atau barang-barang yang belum di-review ada di rumah takutnya hilang gitu kan. Saya juga udah pasang CCTV, cuman CCTV itu jadi kurang apa ya, pengamanannya kurang gitu kan. Kita nggak tahu kalau misalkan udah terjadi sesuatu gitu kan. CCTV ini hanya merekam saja. Nah, makanya kemarin saya tuh searching, browsing, nyari CCTV yang punya pengamanan ekstra. Akhirnya di sini saya beli iMilab C21. Di sini tuh Home Security Camera. Nah, luar biasa sekali. Ketika saya browsing, ternyata fitur-fitur yang dihadirkan di iMilab C21 ini saya sangat butuh sekali gitu. Kalau misalkan CCTV biasa kan cuman bisa ngerekam aja gitu kan, udah terjadi baru dilihat siaran ulangnya. Oh, ini nih yang terjadi gitu. Tapi kalau misalkan si iMilab ini, dia tuh memberikan notifikasi. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang terdeteksi sama si kamera ini, dia tuh ngasih notifikasi ke aplikasinya kayak WA gitu kan. Ting gitu. Wah, ada sesuatu yang terjadi gitu kan, yang tertangkap oleh kameranya gitu, atau ada orang terdeteksi gitu kan, jadi langsung gitu ketahuan gitu. Aplikasinya ini tuh dipasang di handphone. Wih, mantap banget gitu kan. Nah, ini adalah si C21 Home Security gitu kan. Resolusinya udah 1440p Quad XD ya. Terus ada human detection, sound detection, dan two-way audio. Nah, itu salah satu fitur yang memang saya suka gitu. Oke, kalian pasti penasaran gimana kelebihan dari si iMilab C21 ini. Oke, ini dia penampakan iMilab C21. Warnanya putih, desainnya simple, body quality-nya cukup baik, purple. Untuk powernya, di sini diberikan charger USB Type A to micro USB. Lalu di bagian bawahnya ada slot micro SD up to 64 GB untuk penyimpanan perekaman video 6 hari ke belakang jika resolusi tinggi. Terus di bagian bawah ada barcode untuk pairing kamera ke aplikasinya nanti. Kita langsung saja bahas ke aplikasinya biar ketahuan gitu. Apa sih kelebihan dari si Home Security Camera ini dibandingkan dengan CCTV yang biasa? Gitu. Oke, let's go. Aplikasinya tuh bisa di-download di Play Store, Google Play, di App Store. Jadi lengkap banget. Tapi kalian harus register dulu nih. Bisa pakai email atau pakai nomor telepon untuk verifikasi si akunnya ini. Tapi di sini saya mengalami beberapa kali kegagalan, hampir 3 kali ketika mau buat akun saat verifikasi kode via SMS. Nah, ini gagal beberapa kali ya. Kadang lama gitu muncul si kodenya, kadang cepat gitu. Akhirnya dengan sabar dan sedikit menunggu, saya sudah bisa bikin akunnya di Play Store atau di Android saya downloadnya ya. Lanjut untuk interface aplikasinya ternyata cukup simpel. Kalian di sini tinggal klik add untuk scan ya, lalu pilih produknya. Karena di sini saya menggunakan iMilab C21, ya tinggal pilih aja, klik gitu kan. Nah, di sini tinggal lihat ya menunya. Terus ada ikutin saja petunjuknya, terus kita hubungkan ke internet WiFi yang ada di rumah, masukkan passwordnya seperti itu, gampang sekali. Ada petunjuk lengkapnya di buku, kalian tinggal baca saja. Terus saya langsung aja ke aplikasinya ya, menu-menunya gitu kan. Di sini tuh terlihat ada resolusi 2.5K atau Quad XD 1440p dan 360p. Jelas penggunaan bandwidth 1440p lebih besar. Kalian bisa lihat langsung ya bandwidth yang dipakainya tuh di atas aplikasi. Nah, di sini nih kelihatan ini rata-rata berkisar antara 40-50 KB per second gitu kan. Terus jika menggunakan 360 pixel, penggunaan bandwidthnya tuh hanya di bawah 10 KB saja. Ada 6, 4 KB gitu kan. Irit banget. Jadi menggunakan kuota di HP aja ini sudah sangat cukup sekali. Tapi hasilnya jelas berbeda ya. Resolusinya tetap
bagus atau gambarnya jelas yang menggunakan resolusi 1440p. Ya, kayak gini nih. Terus di sampingnya lagi ada logo speaker di sini untuk mendengarkan suara yang ditangkap oleh kamera. Terus di sampingnya lagi ada untuk screenshot layar. Ya, siapa tahu butuh gitu, tinggal klik aja ada screenshotnya. Sebelahnya untuk record live kamera yang hasilnya langsung disimpan di HP dengan format H265 atau MP4. Nah gitu, jadi kalau misalkan, wah kira-kira ada yang mencurigakan atau ada sesuatu yang krusial, kalian bisa record aja di sini, langsung hasil recordnya tersimpan di handphone. Terus sebelah kanannya lagi ada untuk full screen. Oke, kita lanjut ke bagian bawah aplikasi. Nah, di sini ada Home Surveillance, menampilkan footage event yang terjadi seperti human detection, motion, dan sound detection. Tapi untuk menikmati fitur ini kalian harus aktifkan dulu di bagian ini. Nah, bagian atas kalian klik 3 titik ini, pilih setting dan aktifkan. Gampang kan? Di bawahnya juga bakalan muncul human tracking. Nah, jika diaktifkan, kameranya ini bakalan ngikutin pergerakan orang saat terdeteksi sama si security kamera ini. Lanjut, di sini ada SD card ya, video untuk melihat rekaman beberapa hari ke belakang yang tersimpan di SD card-nya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan SD card, bisa melihat kejadian beberapa hari ke belakang. Terus tombol telepon ini, nah ini yang menarik, fitur two-way audio tadi. Kita bisa melakukan obrolan ketika ada orang di dekat si home security kameranya. Ya kayak nelpon gitu. Nih gini nih. Dan ini hasil suara dari si iMilab C21. Oke, teman-teman, ini adalah hasil suara dari si iMilab C21. Wah, gimana hasil suaranya? Apakah jelas atau tidak jelas? Kalian boleh komentar di bawah. Saya bisa gerakan kameranya seperti ini ya. Contoh aja nih, ke kiri. Nah, gitu. Oke, mantap ya. Jangan lupa komentar di bawah. Lanjut lagi, di sini ada miCloud. Nah, ini berlangganan ke server yang sudah disediakan sama si iMilab-nya untuk penyimpanan data. Dan yang terakhir, ada album. Nah, ini tuh dari hasil record atau screenshot jika kita melakukan record video atau screenshot fotonya gitu. Nah, kira-kira begitulah fitur yang dihadirkan oleh si iMilab C21. Beberapa fitur yang saya butuhkan sudah tersedia di sini ya. Nah, untuk harganya ternyata cukup bersaing juga, berkisar di 500 ribuan ketika saya lihat-lihat di marketplace ya. Kalian boleh cek nanti linknya, saya akan simpan di deskripsi untuk harga terupdate-nya ya, berkisar 500 ribuan. Tapi itu juga udah termasuk garansi 2 tahun juga. Nggak apa-apa lah ya, mahal dikit. Yang penting bisa membantu menjaga tempat yang sering kita tinggalkan. Untung ada smart security kamera, jadi kalau saya lagi di luar rumah, bisa tetap memantau kondisi rumah atau kondisi studio yang ditinggalkan. Nah, bagaimana menurut kalian si iMilab C21 home security kamera ini? Dia tuh memang benar-benar bukan hanya sebatas CCTV aja yang merekam dari atas gitu kan, tidak memberitahu atau tidak ada notifikasi kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi. Kalau si ini tuh benar-benar mantap gitu. Begitu ada deteksi yang tertangkap oleh si kameranya, dia langsung ngirim notifikasi ke handphone sehingga kita bisa melakukan aksi langsung. Misalkan ada yang mencurigakan gitu atau ada seseorang yang mencuri apa gitu kan, dia langsung mendeteksi, ngasih tahu gitu bahwa ada orang di sana gitu kan. Kita langsung bisa action gitu, bisa melakukan apa two-way tadi gitu kan. Wah, ini siapa tuh di sana? Awas tuh kalian ya, atau gimana lah gitu ya. Itu kan memberikan apa ya, action yang langsung gitu kan. Makanya ini ya memang pantas lah disebut home security kamera. Nah gitu. Jadi oke lah, ini nanti saya akan pakai ya di rumah atau di studio juga, nanti bakalan pakai yang kayak gini supaya bisa memberikan apa ya, nilai apa ya, pengamanan yang lebih lah gitu kan. Kalau misalkan ditinggalkan juga kita nggak was-was, kita bisa pantau dengan si home security kamera ini. Wih, mantap banget ya. Harganya sih ya relatif lah. Ada murah, ada mahal, 500 ribuan.
menurut saya cukup dengan fitur yang dihadirkan. Oke, mungkin gitu aja. Kalau kalian punya saran dan kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.